Maksudnya biar langsung close, langsung upload gitu maksud saya. Ya kan Ya, siap. Ya. Makanya ngomong. Mulai aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir, berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Adapun maksud dan tujuan kami untuk mengumpulkan Bapak Ibu adalah untuk salah satu tugas dari kegiatan PKG atau diklat PKG, di mana pada kegiatan ini kami akan melaksanakan RTL atau rencana tindak lanjut pada hasil dari kegiatan PKG ini. Nah, untuk rencana kegiatan tindak lanjut ya, saya mungkin perkenalkan lebih dahulu. Nama saya Abdul Subur Akbar dari kelas 006. Nah, kemudian ada rekan saya ini Pak Andit ya, Pak Anditya Wirahandaka dari kelas 005. Nah, 007 ya, 007 dan 006. Nah, untuk selanjutnya kami akan membentuk kolaborasi di sini, di mana kemarin sudah dibahas bersama fasilitator, boleh membentuk kolaborasi jika ada yang satu sekolah ada yang mengikuti diklat PJOK yang sama. Nah, untuk itu kami berembuk membentuk sebuah rencana tindak lanjut dengan judul Physical Education with Sport Education Model atau dalam kurung SEM ya. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini, wah apa itu SEM gitu ya. Nah, nanti akan dipaparkan sama rekan saya, yaitu Bapak Anditya Wirahandaka ya. Kemudian nanti Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, oh SEM itu apa, nanti silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti kita adakan sesi tanya jawab ya, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan akhir dari RTL ini, nanti kita adakan sebuah kompetisi atau pembelajaran SEM ini ke dalam sebuah kegiatan anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah lah nanti kita akan coba kegiatan SEM ini untuk anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk waktunya kami rencanakan itu setelah Asas 1 ya. Jadi setelah Asas 1 kan ada libur nih, anak-anak ada waktu kosong di senggang Bapak Ibu untuk membuat sebuah nilai. Nah, kita akan laksanakan kegiatan ini. Itu mungkin rencana kami. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya Bapak Ibu. Nah, dari Kak Andit ya. Kak Andit akan menjelaskan proses SEM ini ya. Jadi SEM ini seperti apa? Nah, kita pendengarkan dulu penjelasan dari Kakak Andit ya. Baik, Kakak Andit untuk waktunya ya, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, terima kasih Kak Abai. Karena kami di PPKG ini menggunakan panggilan Kak, jadi untuk pemenuhan tugas baik video maupun yang lain-lain kami menggunakan panggilan Kak. Terima kasih Kak Abai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 7 Cilacap, Bapak Muhammad Saif SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Abai, bahwa pihak dari BPDP Jawa Tengah mengizinkan untuk berkolaborasi apabila dalam satu unit kerja ada 2 atau lebih peserta PPKG, khususnya mata pelajaran PJOK pada tahun 2024 ini. Dan dengan demikian saya dan Kak Abai sepakat untuk menjadikan rencana tindak lanjut ini sebagai tugas akhir dengan berkolaborasi yang nantinya akan kami kumpulkan sebagai pemenuhan tugas. Dan saya mohon izin
Di belakang ada kamera untuk merekam semua aktivitas presentasi yang kami sampaikan. Baik, langsung menuju ke materi. Ada 3 model yang ditawarkan. Yang pertama ada model pendidikan kebugaran, yang kedua ada model pendidikan gerak, dan yang ketiga ada sport education model atau model pembelajaran olahraga. Dan kami sepakat memilih SEM atau sport education model, dan kami beri nama physical education with sport education model. Boleh di next, Kak Abai, boleh dibantu, terima kasih. Baik, mengapa kami memilih sport education model? Yaitu yang pertama, SEM adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dengan berperan sebagai praktisi olahraga dalam sebuah pertandingan resmi, di mana anak-anak nanti tidak hanya berperan sebagai pemain atau atlet, tetapi juga bisa belajar berperan sebagai pelatih, staf, tenaga medis, ketua panitia, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Berikutnya, dengan SEM peserta didik dapat melatih kemandirian dan kreativitasnya dengan memberikan sebuah proyek untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan olahraga. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk berekspresi dalam menyusun pertandingan tersebut dan memilih peran yang ingin diperankan dalam penyelenggaraan pertandingan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Berikutnya, SEM memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid, student agency, betul ya Bu Anika pengucapannya, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership atau kepemilikan murid atau ownership. Jadi dalam proses pembelajarannya, SEM akan benar-benar membuat murid merasa memiliki kegiatan tersebut. Berikutnya, berdasarkan analisis yang sudah kami analisa bahwa SMP Negeri 7 Cilacap memiliki aset dan survei minat peserta didik. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kelas 9 untuk menerapkan pembelajaran SEM adalah pertandingan bola voli yang diselenggarakan di lapangan sekolah. Seperti yang disampaikan Kak Abai tadi, bahwa nanti setelah ASA 1 seperti biasanya akan ada waktu senggang untuk bisa mengadakan pertemuan sebagai bentuk program yang bisa kami isi, dengan salah satunya adalah pertandingan olahraga yaitu bola voli. Selain itu nanti juga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang bukan dari olahraga. Berikutnya, tujuan dari sport education model. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid, kemudian melaksanakan konsep belajar aktif, memberikan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang olahraga, mengembangkan kreativitas serta kemandirian peserta didik, dan terciptanya kolaborasi antar mata pelajaran. Nanti dalam pelaksanaannya jadi tidak hanya guru PJOK saja, namun dalam perannya nanti akan ada keterlibatan dari beberapa guru mata pelajaran lainnya, di mana salah satu tujuan kami diseminasi kali ini adalah menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Itu berikutnya, capaian yang diharapkan yaitu peserta didik memahami konsep SEM. Untuk langkah-langkahnya, guru memberikan pemahaman tentang SEM di pertemuan pertama, kemudian peran guru sebagai narasumber dan fasilitator. Capaian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sumber daya yang sekolah miliki, menentukan pertandingan yang akan diselenggarakan, dan membagi peran. Dengan langkah-langkah, guru memfasilitasi diskusi antar peserta didik,
dalam kelas dan memberikan umpan balik sampai peserta didik menyelesaikan tugasnya. Dan peran guru sebagai fasilitator dan coach atau pelatih, kemudian peserta didik sebagai subjek kegiatannya. Dan capaian yang ketiga adalah peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran yang mereka pilih dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan langkah-langkah, guru mendampingi peserta didik dalam memahami dan melatih diri mereka menjadi praktisi olahraga yang mereka perankan. Untuk peran guru masih sebagai fasilitator dan coach, kemudian peserta didik berperan sesuai dengan peran yang mereka pilih. Seperti dalam hal ini kami akan mengadakan SEM khusus untuk olahraga, ada pemain, wasit, pelatih, supporter, wartawan, dokumentasi, keamanan, dan performer opening maupun closing ceremony, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk bentuk kegiatannya adalah kegiatan kokurikuler, di mana kegiatan ini merupakan penguatan atau pengayaan dari kegiatan intrakurikuler, yaitu belajar mengajar, khususnya mata pelajaran PJOK. Berikutnya, dan untuk peserta kami menargetkan untuk pengurus OSIS dan tidak menutup kemungkinan nanti akan berkembang menjadi peserta kelas 9. Kenapa kelas 9? Karena beban untuk masing-masing peran kami rasa di jenjang SMP yang paling siap adalah peserta didik kelas 9. Berikutnya untuk waktu kegiatan kami rencanakan setelah ASAS 1 ini, yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 September 2024 di Desember, di kisaran waktu itu. Kemudian untuk mitra kegiatan, di sini ada Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian guru mapel PJOK sebagai lokomotif, kemudian ada komunitas belajar di sekolah. Yang pertama ada mapel informatika sebagai pendamping atau pelatih untuk mendokumentasi maupun menyajikan live streaming. Kemudian ada guru bahasa Indonesia yang bisa membantu melatih MC atau komentator, dan berikutnya ada guru mata pelajaran seni budaya yang bisa melatih performer, opening maupun closing ceremony, di mana nanti biasanya dalam sebuah event akan ada sesi hiburan dari seni, baik seni suara maupun seni tari, dan disitulah beberapa komunitas belajar akan saling berkolaborasi. Kemudian untuk urusan kesiswaan membantu dalam pengkondisian peserta didik. Dan yang terakhir adalah urusan sarana dan prasarana untuk membantu persiapan alat dan perlengkapan. Berikutnya, Kak Abai, kapasitas dan keunggulan sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa SMP Negeri 7 Cilacap memiliki kepala sekolah yang sangat visioner dan terbuka terhadap inovasi serta kreativitas peserta didik. Dan kepala sekolah kita juga tidak kalah inovatif dan selalu mendorong kita untuk senantiasa berinovasi untuk menciptakan kolaborasi, mensukseskan kegiatan yang sudah diprogramkan kita. Kemudian ada Bapak Ibu guru yang kreatif, inovatif, dan sangat berpihak pada murid. Berikutnya ada peserta didik yang selalu ingin mencoba hal baru. Belum lama ini ada beberapa anak yang meminta izin untuk mengikuti sebuah event olahraga. Sayangnya jauh, berada di Ciamis, jadi sementara saya masih tahan untuk perizinannya. Dan yang terakhir ada sarana dan prasarana sekolah yang sangat memadai, alhamdulillah, sesuai dengan rencana yang kami arahkan, yaitu bola voli. SMP Negeri 7 Cilacap sudah memiliki lapangan untuk bisa melaksanakan pertandingan tersebut. Setelah
pembelajaran SEM nanti kita laksanakan. Pada tahap rencana evaluasi, kami merencanakan yang pertama melihat tujuannya, yaitu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dengan melihat rubrik penilaian pribadi dan guru. Jadi nanti terdapat 2 rubrik penilaian, baik dari guru maupun pribadi dari anak, bisa saling menilai antar teman. Berikutnya, umpan balik peserta didik menyebarkan angket atau lembar refleksi tentang pengalaman dalam menjalankan pembelajaran model SEM. Dan untuk refleksi, guru melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembelajaran model SEM. Untuk evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam sport education model. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, melihat rubrik penilaian sikap dalam menerapkan sikap sportif, menghargai lawan, dan menunjukkan etika berolahraga lainnya. Dan manajemen kelas dan waktu, melihat rekaman proses pembelajaran dan direfleksi berdasarkan analisis konten, analisis umpan balik guru, dan analisis waktu belajar akademis. Berikutnya, baik. Dalam rencana tindak lanjut yang kami susun, kami sudah memprediksi ada beberapa tantangan. Yang pertama, peserta didik belum ada gambaran tentang job desk yang bisa mereka pilih. Tentunya di divisi lain selain atlet, mereka sepertinya belum memiliki experience untuk bisa bertugas sebagai seorang pelatih, wasit, ketua panitia maupun tugas-tugas lainnya. Dan kami memiliki solusi dengan menyajikan video pertandingan voli profesional dan bersama-sama dengan murid menganalisis video tersebut, karena biasanya yang sudah sering tayang di Indonesia itu dalam sebuah pertandingan akan terlihat bagaimana divisi-divisi akan saling berkolaborasi sampai dengan ball boys, anak bola pun akan tertangkap kamera. Berikutnya yang kedua adalah peserta didik masih ragu-ragu untuk menyampaikan ide kreatifnya dan belum bisa mengembangkan kreativitasnya. Dengan solusi, guru bertindak sebagai fasilitator yang melakukan teknik coaching kepada peserta didik untuk membantu mereka menemukan ide-ide kreatif. Dan yang terakhir adalah isu sosial dalam olahraga seperti keterlibatan perempuan dalam olahraga. Ini menjadi salah satu isu yang sering terjadi di pembelajaran PJOK, di mana peserta didik putri biasanya akan cenderung lebih pasif karena beberapa hal, salah satunya malu dan lain sebagainya. Dan disitulah harapannya pembelajaran SEM ini bisa menjadikan wadah tanpa melihat isu gender tersebut. Berikutnya Pak Baik. Ternyata sudah memasuki slide terakhir. Kami ucapkan terima kasih. Di slide terakhir ini ada satu quotes atau kutipan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewanto. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Kak Abai. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Andi yang sudah menjelaskan ya. Dari tadi dari awal yang mungkin bingung apa itu SEM. Wah, sekarang sudah paham ya. Bapak Ibu sudah paham? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita menginjak pada sesi tanya jawab. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih mempunyai keraguan ya, misalnya mau bertanya, boleh silakan acungkan tangannya. Acungkan tangan. Nah, kemudian saya akan persilahkan. Bagaimana, ada yang ingin ditanya tentang SEM? Ya, nanti kan kita SEM itu kayak seperti kita membuat sebuah kompetisi ya Bu, kompetisi
class meeting lah kalau yang biasa kita program itu. Nah, oh iya Kak Eva, ya Kak Eva, boleh? Ya. Nah, Baik, terima kasih tadi setelah melihat presentasinya sebenarnya menarik sekali dan bakalan seru ya karena Iya, di situ Bu. anak-anak betul-betul berperan ya. Biasanya kan anak-anak hanya bermain saja, tapi kali Iya. ini ada yang sebagai petugas lain gitu. Nah Iya. ini yang ingin Iya. saya tanyakan ketika dalam pemilihannya, pemilihan ada yang sebagai ini dan itu metode yang digunakan itu apa gitu? Ataukah anak-anak memilih sendiri? Ataukah diarahkan oleh guru atau bagaimana? Mungkin bisa untuk masukan baik dari kita semua. Siapa tahu kita juga mau menerapkan seperti ini. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Eva atas pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan satu udah ditulis nih sama Kak Riri ya. Kak Riri sebagai konsulen kita sudah menulis pertanyaan dari Kak Eva. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya kembali terkait pembelajaran SEM. Unjuk tangan. Nah. Oh iya, Kak Wuri ya. Kak Wuri. Baik Kak. Terima kasih Kak Abe ya, Kak Abe dan Kak Aditya. Paparannya luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan kolaborasi Kak Abe dan Kak Andi dalam mata pelajaran olahraga ya, terkait dengan metode membacanya SEM ya. Iya Bu, SEM. SEM ya berarti ya, membacanya memang SEM. SEM itu kalau tidak salah tadi singkatannya apa ya tadi? Sport Education Model. Sport Education Model. Sport Education Model ini jika diterapkan pada anak-anak dengan tadi berbasis ternyata bisa silang dengan mata pelajaran yang lain ya. Iya betul. Bisa kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran lain. Kalau saya di sini nggak bertanya tapi hanya penguatan saja bahwa metode yang sudah ditampilkan pada SEM ini akan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Setidaknya pada akhir tadi yang disampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah membuat anak-anak bahagia ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, mengantarkan mereka pada kebutuhannya sehingga nanti tujuan pendidikan berhasil. Luar biasa ini, mudah-mudahan bisa ditampilkan dan bisa direalisasikan ya, diimplementasi pada kegiatan pembelajaran olahraga. Saya malah menunggu untuk kolaborasi karena kebetulan saya guru bahasa Indonesia ya. Tadi ditampilkan bahwa ternyata guru bahasa Indonesia bisa kolaborasi tentang bagaimana menjadi pembawa acara yang baik, dan guru seni budaya juga bisa berkolaborasi. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kolaborasi nantinya yang akan saya tunggu bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Itu saja. Terima kasih kepada Kak Andi dan Kak Abai yang sudah menjadi pionir untuk pembelajaran mata pelajaran olahraga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Budi, terima kasih banyak untuk penguatan, motivasi dan memberikan semangatnya kepada kami. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama nih kandidatnya, tadi Bu Eva menyampaikan ya bahwa sport education model ini akan dalami oleh siswa gitu ya. Jadi diperankan, ada peran siswa nih sebagai wasit, sebagai ini. Nah tadi Kak Eva bertanya terkait bagaimana pemilihan siswa dalam sesuai minatkah, apa studi tujuh apa gimana. Nah ini kandidat ada pertanyaan dari Kak Eva. Mungkin kandidat akan menjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Kak Eva terkait pemilihan siswa atau karakter minat siswa atau peran mereka nih dalam SEM ini dituju apa kesokan apa sesuai dengan mereka. Baik kandidat, boleh dijawab? Ya, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk Kak Puri untuk penguatannya. Ya, semoga bisa kami realisasikan karena ini kami rasa
mudah-mudahan bisa menginovasi tidak hanya dalam pembelajaran PJOK namun pembelajaran yang lainnya. Jadi untuk event-event apapun anak-anak bisa belajar berbagai peran. Seperti di hari-hari besar misalnya, ketika kita mengadakan kegiatan kita bisa bekerja sama sesuai dengan sasaran yang pertama yaitu dari pengurus OSIS yang nantinya bisa berkembang. Kemudian yang kedua, menanggapi pertanyaan dari Kak Eva, di mana Kak Eva bertanya bagaimana metode pemilihan peran dari peserta didik. Jadi nanti yang pertama adalah penawaran kepada anak-anak, penawaran terhadap peran setelah pertemuan pertama. Kami memberikan pembelajaran, memberikan gambaran tentang pembelajaran sport education model ini. Kemudian setelah anak-anak paham dan mengetahui divisi apa saja yang dibutuhkan, peran apa saja yang dibutuhkan, nanti yang pertama kami ambil adalah penawaran dari beberapa peran itu. Misalnya yang jadi wasit, ya selayaknya kita sebagai seorang guru, siapa yang mau jadi wasit dan seterusnya. Memang riskan terjadi mungkin perebutan antar peran, tapi disitulah poin yang kedua kami gunakan, yaitu ada peran guru sebagai fasilitator yang bisa membantu mengarahkan agar peserta didik tidak hanya memilih karena satu hal, tapi bisa memilih peran apapun dan menguatkan bahwa anak-anak akan mendapatkan peran yang lebih, artinya peran yang berbeda apapun perannya. Jadi yang pertama untuk metodenya tetap menawarkan kepada anak-anak, kemudian dari penawaran itu nanti ketika ada istilahnya apa ya, contohnya ya perebutan itu, nanti kita sebagai fasilitator yang akan membantu mengarahkan untuk bisa mendapatkan komposisi peran dari anak-anak yang sesuai harapan. Begitu Kak Eva? Sudah bisa diterima? Baik. Begitu, silahkan waktunya saya kembali ke Kak Agoy. Baik, mungkin tadi itu dari pemaparan dari Kak Andin. Bagaimana Kak Eva? Sip ya, oke ya? Ya, siap. Nah, untuk selanjutnya, waduh, satu pertanyaan lagi ya. Oh, tiga pertanyaan ya. Kalau hadiri boleh minta tolong. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya ini model STEM. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi tertulis tanggal 10 sampai 13 Desember. Apakah dari tanggal 10 itu dimulai dari tadi penjelasan atau mungkin job desk-nya setiap peran ya, dari tanggal 10 atau tanggal 10 sudah mulai bertanding atau bagaimana itu? Terima kasih atas jawabannya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Anika. Langsung saya jawab. Jadi nanti tanggal 10 sampai dengan 13 itu range waktu yang bisa kita gunakan. Kita butuh setidaknya minimal 2 hari. Jadi ini adalah merupakan pembelajaran berbasis project, di mana di pertemuan pertama kita akan menyusun, merancang sebuah pembelajaran dengan model SEM itu apa saja yang dibutuhkan, kemudian divisi apa saja, peran apa saja. Divisi itu contohnya dalam bola voli ada divisi atlet, ada divisi perwasitan, ada divisi kepelatihan, dan ada divisi event organizer. Jadi di pertemuan pertama kita menyusun apa yang harus kita siapkan, termasuk setelah pemilihan peran juga harus menyiapkan, misalnya pelatih harus menyiapkan atletnya, performer juga harus menyiapkan apa yang mau ditampilkan, kemudian panitia juga menyiapkan segala sesuatunya, termasuk nanti ada technical meeting, ada
perlengkapan yang dibutuhkan termasuk lapangan juga jika memang dibutuhkan diperbaiki, dicat ulang untuk garisnya ya dicat ulang, dan itu benar-benar direalisasikan. Seperti itu Kak Anika. Jadi berbasis project, karena dalam beberapa diklat yang kami ikuti termasuk terakhir dulu pendidikan profesi guru, bahwa untuk PJOK pembelajaran berbasis project itu kalau selesai hanya satu pertemuan dirasanya tidak mungkin, karena memang butuh proses untuk anak menyelesaikan proyeknya itu. Begitu Pak Anissa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Nadit atas jawabannya. Kak Anika, gimana jawabannya, sudah puas ya Kak? Ya, penjelasannya juga sangat mantap sekali ya dari Kak Adit ini. Nah, tadi sudah dipaparkan kembali ya terkait SEM dari awal hingga akhir. Bapak Ibu alhamdulillah ya dari wajah-wajahnya terlihat sangat memahami ya. Apalagi Pak Wisnu sangat memahami sekali ya. Minum dulu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi sesi yang pertama pemaparan dari narasumber, kemudian tadi juga sudah ada sesi tanya jawab. Nah, untuk selanjutnya ditutup saja ya, Kadit. Ada sesi foto bersama atau tidak, Kadit? Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian. Nah, ini sesi dari pemaparan atau diseminasi dari program kami ya, berolahraga. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SP2 integrasi. Terima kasih.